Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi atau menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis repeated measure ANOVA dengan CASP. Ya, sebelum saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana tata cara melakukan analisis repeated measure ANOVA dengan CASP, akan saya berikan pemahaman dulu mengenai apa itu repeated measure dan seterusnya, ya, dan digunakan pada model penelitian seperti apa begitu. Nah, repeated measure ANOVA atau yang disebut sebagai ANOVA pengukuran berulang berarti bahwa terdapat satu faktor dalam eksperimen yang diujikan guna melihat perbedaan antar pengukuran, misalnya terapi self, efektivitas terapi self gitu ya, pada penurunan kecemasan seseorang begitu. Nah, yang menjadi terpenting di sini adalah bahwa bedanya dengan eksperimen yang lainnya, kalau repeated measure itu adalah adanya pengukuran berulang. Berarti bahwa subjek yang sama menerima lebih dari satu perlakuan dan atau lebih dari satu kondisi. Artinya di sini sebenarnya pengukuran yang diberikan kepada subjek itu berulang-ulang, bisa jadi lebih dari 2 kali. Kalau kita hanya 2 kali saja, katakanlah pre dan post gitu ya, maka ini tidak usah atau tidak dianalisa menggunakan repeated measure, cukup dengan pair sample t-test. Tapi kalau seandainya pengukurannya itu berulang, pre diberikan tes, kemudian post tes lagi, kemudian 1 bulan kemudian ada tes lagi, kemudian bulan berikutnya ada tes lagi dan seterusnya, maka kita menggunakan repeated measure ANOVA untuk melakukan analisa data tersebut begitu ya. Nah, jika hanya membedakan pre dan post test saja ini gitu ya, maka cukup per sampel t-test. Namun jika hasil ukur lebih dari 2, contohnya sebelum perlakuan, sesudah perlakuan, 1 bulan sesudah perlakuan, itu diukur semuanya, maka analisa yang digunakan adalah repeated measure ANOVA. Bisa jadi nanti bentuknya adalah tes, kemudian perlakuan, tes, perlakuan, tes, perlakuan, tes, perlakuan. Katakanlah sampai 4 perlakuan dan 4 kali tes, maka kita bisa menggunakan repeated measure di dalam menganalisa persoalan data tersebut begitu. Sebagai ilustrasinya, kalau di sini saya berikan ada waktu 1, ada waktu 2, ada waktu 3. Jadi ada 3 waktu yang kita tes gitu ya. Ada 3 waktu, ada 3 kondisi yang kita tes gitu. Nah, ini partisipannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian waktu pertama ini adalah skor pengukuran variabel Y atau pretest gitu ya, sebelum diberikan perlakuan. Nah, semua diukur. Kemudian diberikan perlakuan dan setelah itu baru diberikan post testnya. Post testnya ini diberikan pengukuran atau diberikan katakanlah skala. Kalau seandainya menggunakan skala, maka silakan digunakan skala tersebut gitu ya untuk melakukan post testnya. Kemudian selang 1 minggu kemudian Anda berikan lagi untuk mengecek apakah perilaku yang dimunculkan hasil treatment itu bertahan lama atau tidak. Maka pada minggu berikutnya atau bulan berikutnya Anda melakukan pengukuran lagi pada variabel yang sama, pada subjek yang sama yang diberikan atau yang diberikan perlakuan tadi gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita gunakan repeated measure dalam analisa datanya atau ANOVA berulang. Kalau 2 jalur itu berarti ada 2 variabel X-nya, faktornya ada 2. Kalau seandainya satu faktor itu kita hanya menggunakan satu variabel X-nya saja, satu treatment saja. H0-nya itu skor variabel terikat adalah sama untuk setiap level dalam faktor. Artinya tidak ada perbedaan waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. H1-nya skor variabel terikat adalah berbeda untuk setiap level dalam faktor. Artinya apa? Ada perbedaan antara waktu pertama, hasil pengukuran pertama, hasil pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga ini ada perbedaan. Maka H1 ini yang membuktikan itu. Kalau H0 tidak ada perbedaan begitu. Oke. Nah, asumsi-asumsi yang diperlukan di dalam analisa repeated measure ANOVA itu ya, yang pertama adalah variabel-variabel bebasnya atau faktor-faktornya
setidaknya adalah satu kelompok level kategorikal. Jadi minimal ada satu kelompok kategorikal, artinya satu treatment, katakanlah di treatment menggunakan self atau goal setting katakanlah gitu ya, maka itu bisa dilakukan atau membentuk faktor-faktor tertentu atau membentuk kategori ya, kategori orang yang diberikan perlakuan dan orang yang tidak diberi perlakuan gitu ya. Kemudian variabel terikatnya itu kontinu ya, dan terdistribusi secara normal ya, dan terdistribusi secara normal. Nah, kemudian harus memenuhi kebulatan atau sphericity gitu ya, yaitu varian-varian dari perbedaan antara semua kombinasi dalam kelompok. Yang dicari adalah dikatakan memenuhi syarat kebulatan atau sphericity jika hasil signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Namun ternyata jika kurang dari 0,05 maka ANOVA melihat pada baris greenhouse geyser. Jadi tidak pada biasa yang kita lihat di F gitu ya, kalau seandainya tidak memenuhi sphericity-nya. Tetapi kalau memenuhi sphericity-nya maka di F. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan cara membaca di outputnya gitu. Nah, ini asumsi-asumsi yang diperlukan di dalam uji analisis repeated measure ANOVA. Nah, sebagai kasusnya gitu ya, sebuah penelitian ingin melihat efektivitas gitu ya. Melihat efektivitas apa? Efektivitas pelatihan goal setting. Ada pelatihan goal setting di sini ya. Sebagai variabel X-nya atau kategorinya gitu ya, adalah menggunakan goal setting untuk meningkatkan regulasi diri. Regulasi ini adalah variabel Y-nya. Ini adalah variabel Y-nya, bentuknya adalah continuous ya. Kemudian ini adalah variabel X-nya kategorikal gitu ya. Bentuknya kategorikan. Kenapa kategori? Karena ada yang katakanlah kalau Anda menggunakan kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan, maka ada dua. 0, 1, 0 itu untuk yang diberi perlakuan, 1 untuk yang tidak diberi perlakuan. Ini namanya kategorial. Nah, guna melihat efek jangka panjang mengenai pelatihan goal setting, maka 1 bulan berikutnya regulasi diri sudah diukur kembali. Jadi ada pre, ada post gitu ya. Seperti halnya ini, modelnya adalah time series design dengan model O1, X, O2, O3. Artinya ini pre-test, kemudian diberikan perlakuan di sini. Ini adalah perlakuannya X-nya, goal setting tadi, kemudian diukur lagi O2, kemudian diukur lagi O3 ya. Jadi ini adalah pengukurannya berapa kali? 3 kali. Maka kita menggunakan repeated measure di dalam melakukan sebuah analisa datanya. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan skor regulasi diri pada setiap pengukuran. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan skor regulasi diri pada setiap pengukuran ya. Ada 2. H0-nya tidak ada perbedaan, kalau H1-nya terdapat perbedaan ya. Lalu bagaimana cara untuk melakukan analisa datanya? Oke, simak baik-baik di dalam analisa berikut ini. Oke. Baiklah, berikut adalah cara analisa repeated measure ANOVA di GISP ya. Pertama adalah buka file data regulasi diri yang sudah saya berikan. Silakan download di e-learning begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah silakan buka GISP Anda. Oke. GISP-nya dibuka di sini. Oke. Nah, kebetulan saya sudah mengupload di sini ya. Ada di sini regulasi diri pretest, regulasi diri post test, dan regulasi diri 1 bulan setelah pelatihan. Apakah ada perbedaan di antara ketiga ini? Maka kita gunakan repeated measure gitu ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ketika Anda sudah punya data seperti ini, maka selanjutnya adalah klik ANOVA, kemudian repeated measure ANOVA. Oke. Nah, di sini di repeated measure factor itu sebenarnya bisa diganti. Ini diganti pretest boleh, diganti post test boleh 1 bulan setelahnya. Tetapi ini saya gunakan level 1, level 2 dan level 3 juga tidak apa-apa. Berarti ini saya tulis sendiri. Ini Anda tulis sendiri ya. Kalau seandainya Anda 4 kali pengukuran, maka ada 4 level di sini ya, 4 level di sini ya. Ditambah dan seterusnya. Ini caranya nambahnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat level-level tersebut. Karena di sini ada 3 level, maka ada
3 pengukuran maka 3 level gitu ya. Lalu setelah itu Anda masukkan regulasi diri pretest itu di level 1. Kemudian regulasi diri post test di level 2. Kemudian 1 bulan setelah pelatihan diukur level 3. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana efek, apakah ada perbedaan di antara ketiganya. Oke. Sebelum itu, lalu klik dulu biarkan yang lain. Between subject factor tidak usah diisi, covariate juga tidak diisi, gitu ya. Kemudian di sini deskriptif silahkan diklik gitu ya. Kemudian estimate effect size-nya Anda klik yang ini. Oke. Yang bagian ini. Kemudian asumsinya Anda klik yang sphericity test gitu ya. Sphericity test. Anda tidak perlu menggunakan homogeneity test kalau seandainya kelompoknya itu hanya ada satu kelompok saja, satu kelas yang dites gitu ya. Tapi kalau lebih maka Anda bisa klik homogenitas. Tapi kalau seandainya tidak tidak lebih dari satu, karena di sini kalau data ini hanya satu kelompok saja maka tidak saya klik homogenity-nya. Hanya saya klik adalah sphericity test-nya gitu. Oke. Kemudian klik greenhouse geyser untuk mengantisipasi jika ternyata sphericity-nya tidak terbukti, maka yang kita baca adalah greenhouse geyser. Nah, di sini greenhouse geyser-nya nih. Nah, tadi kan yang ini aja. Kalau klik di sini maka tidak ada tulisan, langsung saja F-nya sekian 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 begitu ya. Kemudian besar efeknya sekian. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita ingin mengantisipasi agar sphericity-nya kalau seandainya enggak terbukti gitu ya, uji asumsinya enggak terbukti untuk kebulatannya, maka kita gunakan greenhouse geyser gitu ya. Ini yang kita baca nanti. Oke. Nanti akan saya ajari cara membacanya. Oke. Setelah itu klik juga di post hoc. Post hoc-nya itu klik. Nah, post hoc ini hanya diklik jika memang uji ANOVA-nya di sini within subject effect-nya itu P-nya kurang dari 0,05, artinya terbukti hipotesanya, maka post hoc gitu ya. Ini saya klik dulu saja. Oke. Kemudian oke, sudah. Nah, correction di home gitu ya. Ini sebagai uji post hoc-nya gitu ya. Kemudian dan yang ketiga adalah deskriptifnya. Deskriptif ini menggambarkan nanti bagaimana gambaran hasil analisisnya. Pindah aja di horizontal axis gitu ya. Kemudian klik aja display error bar-nya, nanti akan nampak. Oke. Cukup sampai di sini gitu ya. Terkait dengan analisanya. Pertama kita akan melihat di sini ya. Oke. Di sini kita akan lihat terkait dengan hipotesisnya. Kemudian subject effect-nya di sini gitu ya. Ini nggak perlu dibaca. Kemudian ini adalah deskriptifnya, gambarannya, min-nya berapa, dan ini adalah plot-plotnya gitu. Kemudian ini adalah asumsinya, sphericity-nya gitu ya. Kemudian setelah itu adalah post hoc-nya. Oke, kita kembali ke PowerPoint lagi untuk melihat dalam membaca, cara membaca dan menata hasil laporan di hasil analisis repeat measure ini. Oke, perhatikan ini. Oke. Nah, yang pertama yang perlu Anda baca itu adalah hasil uji asumsinya tentang assumption check test of sphericity-nya. Di sini p-value-nya itu kurang dari 0,05. Hasil uji asumsi test of sphericity-nya pada p-value signifikansinya kurang dari 0,01. Seharusnya di atas 0,05, tapi dia di bawah 0,01. Sehingga pada tabel ANOVA yang perlu diperhatikan untuk membuktikan H1 diterima dan halnya ditolak itu ya, dengan melihat greenhouse geyser. Tadi kan sudah diklik ya, greenhouse geyser-nya. Oke. Di mana p-value-nya ini greenhouse geyser yang kita lihat di mana. Nah, karena nggak terbukti maka kita lihat uji ANOVA-nya untuk membuktikan hipotesa di greenhouse geyser-nya. Klik. Nah, ini tabel ANOVA yang pertama muncul tadi itu ya. Di mana yang greenhouse geyser-nya itu F-nya adalah 112,482. P-nya kurang dari 0,01. Artinya apa?
karena di bawah 0,01 sebenarnya, maka H0-nya itu diterima. H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya apa? Terdapat perbedaan skor regulasi diri pada setiap pengukuran. Jadi ada perbedaan nih antara pre, post dan 1 bulan dilakukan pengukuran. Ternyata ada perbedaan, ya. Sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya apa? Ada perbedaan, gitu ya. Untuk selanjutnya, maka kita lihat post hoc-nya. Mana yang berbeda di antara ketiga hal itu, tiga pengukuran tersebut. Oke. Post hoc-nya ini level 1 vs level 2, P value-nya adalah kurang dari 0,01. Artinya apa? Pretest dengan post-test itu ada perbedaan. Pretest dengan 1 bulan pengukuran ada perbedaan karena di bawah 0,01, ya. Berarti signifikan. Berarti apa? Ngefek nih. Perlakuannya ngefek gitu ya. Level 2 dengan level 3, jadi post-test kemudian 1 bulan setelah dilakukan pengukuran ternyata tidak ada perbedaan. Artinya apa? Ternyata bertahan nih, regulasi diri mereka bertahan selama 1 bulan itu ternyata bertahan gitu ya. Setelah diberi perlakuan ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan, dan ternyata ketika diukur 1 bulan kemudian ternyata bertahan, masih memiliki regulasi yang tinggi di antara siswa tersebut gitu ya. Nah ini, kemudian deskriptif statistiknya level 1 minnya sekian, level 2 minnya sekian, level 3 minnya sekian. Artinya apa di sini? Sebelum dilakukan pemberian treatment itu sekian, 144. Setelah diberikan perlakuan ternyata meningkat regulasi dirinya 155. Dan ketika 1 minggu setelahnya diukur, 1 bulan setelahnya diukur lagi, ternyata masih bertahan 156. Artinya apa? Ternyata memang yang namanya regulasi pelatihan goal setting ini mampu meningkatkan regulasi siswa. Ini hanya ilustrasi ya, ini hanya ilustrasi. Dan ini adalah yang dilaporkan di dalam hasil penelitian kita nantinya. Berapa besar efeknya? Efeknya bisa kita lihat di sini adalah 0,052 gitu ya. Ini besaran efeknya. Oke, nanti silakan disimak di besaran efek. Kira-kira ini termasuk kategori rendah ataukah tinggi, gitu ya. Oke. Dan inilah hasil analisa data untuk repeated measure, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang efektif banget nih perhatian goal setting untuk meningkatkan regulasi diri. Ini hanya ilustrasi, gitu ya. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.